Pujian syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rahmat nikmat kepada kita, dan juga Allah anugerahkan kepada kita yaitu taufik dan hidayahnya. Karena tanpa adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan besar manusia tidak akan mempunyai rasa belas kasihan. Tanpa adanya kenikmatan dari Allah, baik itu nikmat sehat badan, pemikiran, tidak mungkin kita bisa beraktivitas di dalam menuntut ilmu agama. Nah, kemudian Allah juga telah memberikan hidayah kepada kita, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah selain daripada Allah. Bahkan Nabi pun ini ketika minta agar pamannya Abu Thalib ketika dalam sakratul maut supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, supaya iman ke Allah dan kepada Nabi selaku Rasulullah. Terus kanjeng Nabi sederhana instruksi di Allah merayu pamannya Abu Thalib, wahai paman, ucapkanlah kalimat kesaksian nanti di hadapan Allah agar paman mendapatkan kenikmatan di akhirat. Terus Nabi cuma di sebelah kiri kanan di kanjeng Nabi ayah mama, nah kanjeng Nabi ayah Abu Lahab, Abu Jahal. Ya para pembesar Quraisy, bahasa Muhammad berapus yang dari mama sia dan mama dari Abu Thalib. Atau kita makan orang-orang besar termasuk ekonomi, politik, ngapain harus ikut Muhammad anak kemarin sore bahkan kembar akhir. Nah disinilah Ali Thalib ada ketimpangan dan keraguan. Dari satu sisi Nabi Muhammad memang masuk Islam, dari satu sisi kafir-kafir Quraisy para pembesar makin merasa gengsi lamun kudu ilut akan Nabi. Sabab kanjeng Nabi masih budak kene, para pembesar Quraisy termasuk anu ditokohkeun. Nah itu wambala kafir-kafir Quraisy, setiap dia mengajak kepadanya di bawah mereka muadakan ilu sebab gengsi bersedih ledek masyarakat. Sampai orang isin atau keluarga atau Quraisy lamun sampai orang menuntut Muhammad. Kenapa kita tidak mengikuti nenek moyang kita aja? Aku lantarkan Nabi Naya Ahmad Qul, wahai Pak Ustaz, sebelum aku dilarang oleh Allah. Nantinya datanglah ayat maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Seterusnya haram bagi Nabi Muhammad, ya para sahabat anu beriman, mentakeun panghampura pikeun jalma-jalma kafir jeung jalma anu
musyrik, walaupun itu masih keramat. Setelah jelas-jelas mereka adalah ahli neraka. Nah, ini diambil dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya umat Islam, muslimin muslimat yang beriman haram mendoakan orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, termasuk mengucapkan selamat malam. Itu kalau ada kafir terkecuali selamat tahun barunya, itu tidak haram. Tetapi ketika kita mendoakan selamat kepada orang-orang musyrik, ini nas Al-Qur'annya tidak boleh Nabi dan umatnya yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi kaum musyrik. Tapi Nabi terus disusul oleh ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Sayyidina engkau Muhammad muat disertai hidayah sekalipun terhadap orang yang sangat kamu cintai. Dan Allah Muhammad mana muat disertai muat disertai hidayah walaupun kamu sangat mencintainya. Walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang akan dengan hidayah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi panggil Nabi baca Allah bisa kali hidayah lamun ta'izid Gusti Allah, apalagi semacam Ustaz Kiai mual bisa merhidayah ke manusia sebab itu hak prerogatif Allah. Nah, contohnya orang lain mandi minta hidayah di Gusti Allah, di taufik di Gusti Allah. Orang setiap malam minggu hayang hadir ke majelis taklim minta menang hidayah di Gusti Allah. Kemudian orang tadi merasa beramal soleh itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sampai jama'anmu menang hidayah dan kukuh kabeh menang taufik. Karena hidayah dengan taufik ini berbeda, walaupun terbilang kata majemuk, tapi pengertian berbeda. Hari hidayah menjamaah muslimin muslimat dikirim Gusti Allah ke pengajian diberi ayat menjadi hidayah. Hari taufik teh hasil dina pengajian diamalkan dilaksanakan karena taufik. Nah, makanya tidak semua orang diberikan hidayah mendapat taufik. Contoh ngaji diulang sampai kakoran tapi terubah berlakuan itu dan itu berarti tidak mendapat taufik. Mau baca marahnya dalam pengajian tapi terajin datang ke masjid kamu sholat obat pas itu mah mulai ngaji malam tapi dipakai sholatnya kadang obat tinggalnya terajin itu berarti taufik di Gusti Allah. Taufik itu adalah yang Allah berkata abdihi li-ta'ati, Allah menjadi kekuatan dan hambanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas urang dia menang hidayah ngan sakia doa. Ada alasan pasti bohong. Walaupun itu tidak ada pasti ada alasan. Kurang lagi anu. Itulah hak manusia, pengakuan
tetapi di akhirat ini akhirat adalah alamul qawli. Alam dia itu namanya kekuasaan Allah secara penuh, tidak bisa alasan apapun diajukan. Hari alam dunia ma'alam wajahnya alam demokrasi kumaha orang sholat mangga sholatnya sabodo ngaji mangga ngaji sabodo fa insya falyu'min wa insya falyakur Allah atau siapa percaya akan mati percaya silakan ngaji di dunia. Nah kemudian dibela taufik Gusti Allah dan rajin hasil dari pengajian dan diterapkan di sholat. Nah karena sholat Tuhan kudu akur di sholat Kanjeng Nabi. Walaupun orang hirup yang hidup zaman borobor ningali Kanjeng Rasul dengan suara ente. Tapi dari sekian penduduk dunia meyakini akan ucapan-ucapan Kanjeng Nabi Muhammad yang disampaikan oleh para pejuang agama. Nama Rasul Kanjeng Nabi Tuba liman lam yaroni wa amani. Bahagialah bagi orang yang tidak pernah melihat aku, tapi dia percaya aku adalah Rasul Allah. Oleh ikhwani fillah, mereka akan jadi saudaraku nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Panulah dengan ini hadis terlangsung di Nabi di para mubadik. Kemudian sholat orang yang terlampau akan di Nabi, tetapi kurang dipraktekkan di payunan para sahabat. Kemudian para sahabat ditiru sholat makan di Nabi, karena setelahnya Nabi sallallahu kama itu musalli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Di para sahabat diajarkan dipraktekkan kepada tabi'in murid-muridnya. Kemudian di muridnya sahabat diajarkan kepada tabi'in pengikut murid sahabat. Di antara tabi'in Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. At-tabi'in Ahmad bin Hanbal, karena beliau murid daripada Imam Syafi'i. Nah jadi dokumen agama turun-temurun. Nah kemudian sampailah kepada para wali songo, wali Banten yang 7. Pesan sholat dari para pendahulunya. Nah seluruh ini para tabi'in mengkhawatirkan di akhir zaman namun daya panduan kita menyebabkan asal di salah sholatnya. Maka sepakatlah para ulama untuk menulis sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi tata caranya. Maka terbangunlah kitab ini. Nah maka terjamaah di sholat menuturkan para ulama ahli fikih wal benar sholatnya. Karena para ulama pertama dia mengarang kitab bukan dengan hawa nafsu, dengan ilham dari Allah dan melihat secara langsung tata cara sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah makanya walaupun orang pernah ningali Kanjeng Nabi, pernah mungkin suarakan Kanjeng Nabi, tapi lebih yakin akan ucapan atau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
Indonesia yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ialah ahli yang mengikuti para sahabat dan Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti yaitu hukum yang disampaikan oleh para sahabat dan para pengikutnya. Itulah Ahlus Sunnah wal lain jamaah wajib sholat sunnah berjamaah. Walaupun yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ketika tidak berpegang kepada 4 kaidah agama, dasar agama, itu yakin bukan Ahlus Sunnah. Yang pertama Al-Quran, Al-Quran hadis sahih ambil Nabi ketiru ialah ijma' para ulama. Yang keempat qiyasul muqaddam, perbandingan para ulama ahli fikih. Itu namanya qiyas perbandingan. Contoh dalam biara amit rantai pakai gandum, kurang bahan makanan pokok sehari-hari dari gandum. Nah di Indonesia iya akan gandum, maka dikiaskanlah karena kias. Itu namanya kias, gitu. Diperbandingkan. Nah kemudian minuman keras, di Al-Quran dirinci satu persatu, tapi itu Allah dijelaskan khamar, yaitu minuman keras, wal maisir dan perjudian. Simpel. Nah ternyata di dalam kalimat khamar itu ada yang namanya kopi miring, ada yang namanya Donald Columbus, ada yang namanya Ziu itu Homer. Itu namanya kias adabiyah. Lamun Allah dicatat langsung innama kopi miring wa Donald wa Columbus wa Ziu lisuk min amali syaitan. Berkata keluar merek ayat baru atau bingung orang Islam. Ayat 5 ayat dengan kopi miring, yang kopi miring kopi lurus. Makanya bahwa khabar secara umum wal maisir yaitu judi tertulis di Allah. Sudah ditulis innama remi wa gawe wa sintir maisir perjudian. Inilah hebatnya Al-Quran. Nama disintingali oleh para ulama, jadilah ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Nah jadi ulama tuturkan para ulama, innama warasatul anbiya, ulama itu pewaris dari kanjeng Nabi. Walaupun bukan keturunan dari Nabi, nah ketika dia berilmu agama dan menjalankan ilmunya, itu adalah pewaris Nabi. Orang Arab asal ngamalkan juga ilmu itu mendapat warisan dari Rasulullah. Nah itulah sebelum mukadimah tausiah, mudah-mudahan Allah jadikan penerang hati kita semuanya. Untuk selanjutnya kita masih dalam pembahasan tata cara sholat Quran sehari-hari. Wa nuliba limusalli tawajjuh linawi jidari disunahkan tajaman sholat ngaharep karena saupama tembok sunat. Maksud tembok jadi kalau sholat dengan tembok lain
mau tembok lapangan, maksudnya menghadap kepada yang bentuknya tembok yang jadi penghalang, tidak terus akan. Al-Qadin atau anak dihamin kulisa fisir dari setiap yang ada bentuknya, betapa kayu ketihang ke mempenting ayah bentuk mantu. Turuti faisal sursan suriluhurna atau benda 2/3 hasta turun sekitar 2/3 hasta itu sekitar 1,5 meteran atau 1,40 meter. Wa baina wa baina bil musalli satu aturi di antara eta barang anu dipake penghalang sholat kurang ya antara tiap di antara jamaah sholat di hasta bisa meter lebih panjang, 1 meter lebih luhur, 1 meter lebih. Sumai aja sano pengasana rusana namun andai kata orang dengar kita tembok tongkat di hadapan Quran dan seperti tongkat itu membatas. Kamadanin seperti benda-benda kayu penting bisa ditentukan di hadapan Quran. Berilah masuk sholat sajadah lamun tongkat di luar terbuka maka disunahkeun ieu make sajadah sunah nyampar ke di hadapan Quran. Itu sajadah nyeun nanti ukuran pas sesuai dengan fikih. Sumakin aja sarwata amatan lamun andai kata sajadah itu boga maka diurat selesai dibatasan namun beberapa sholat tadi kan pada pasir dikurat ongkos kurat yang main nonton eklek eklek geprok nanti kota-kota nah kemudian dasarnya naon itu hadis Kanjeng Nabi idza shalla ahadukum falat al-amma wa syai'an bila mana salah seorang yang terakhir sholat Kanjeng Nabi maka jadi telah di hadapan wajahna hiji benda ulah poros maksudnya tidak menjaga jamaah liwat dari perburuan maka imam sholat yang biru dengan arah itu menjaga posisi anu liwat arah berangan namun diurang sholat dengan kibar anu liwat nabrak asal harus kita di orang masjid siang tabrak baik padahal itu sunnah karena orang yang sholat perorangan itu punya hak tempat seukuran untuk sholat. Bagi nabi kalian si asal namun beraya dibendakan Kanjeng Nabi maka tangkukeun tongkat di hadapan pembatas. Bagi nabi yakun ma'asal menyebut al-faton lamun tongkat terboga karena digurat di hadapan. Nah pertama menghadap ke arah tembok, yang kedua yaitu disunahkan
goresna dibuat satu goresan di hadapan orang yang sholat, pakai garis membatas. Sumada ya rumah al-amma cuma tidak boleh mengganggu orang yang lewat kulpas batasan sajadah. Nah, lantaran di zaman semakin canggih, semakin banyak produk yang untuk menjaga sholat kita membalas sajadah, pakai sajadah. Nah, sekarang lagu dan ngikutin kantil Nabi atau repot. Yang diharuskan mengikuti Nabi dari ucapannya, dari akhlaknya, ibadahnya. Adapun masalah dahar, lempang, biuk, enaman dari perintah aturan ibende mencontoh Nabi dari ucapan Rasul, akhlak Rasul, ibadah Rasul. Adapun yang termasuk kepribadian itu tidak wajib. Lempangna, pakaianna, terkudu biukna, daharna. Lamun orang yang berdahar kantil Nabi, kantil madahar Nabi jarang sekali dahar pakai tiru jari doang. Sakit. Lamun orang, sakit orang, betul. Sebab kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian semua yang lebih tahu urusan dunia kalian. Contoh sholat, di kantil Nabi memakai warna berani, usai melampu, nanti apakah tidak boleh silakan. Kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian yang tahu urusan dunia kalian. Mau saja ada beda tahun, beda motif, kita bid'ah apa itu? Cuma bid'ah asalan. Lamun berbicara bid'ah jelas pilih dapat kantil Nabi sekitar ya bid'ah kan. Cuma bid'ah asalan. Bid'ah itu yang tidak ada dari zaman Rasulnya. Maka kuali loba jamaah ayat ini anu ngaharamkeun sapetar nu kieu teu dalil. Atuh kangge mah teu make sapetar ke sadunya ade awe. Ada basuran barusan sama sholat teman Rasulullah tadi. Maka sapetar alat yang membesarkan suara hukum haram. Betul bukan muharram sampai kalau ayatnya lebar dalam bobor. Harinya bola HP, naik motor, naik mobil. Pernah kategori Bogor dia mengharamkan hati-hati pasukan peraturan. Nah sekarang ini terjemah ini Pak Kirim naik mobil ke sini ya ada speakernya enggak? Ada langsungnya, kan langsung siapa dipakai kalau orang udah ngaji atau sampai ngaji masalah kalau anak kita pulang HP masalah sampai kalau aja kalau sampai kalau hidup kok diharapkan sampai izin gitu. Jadi terlalu dalam tapi tidak adil, apalagi zaman sekarang masih mengharapkan sampai Nabi. Nah kemudian payusan wakil yang musalah maka diniaskan para ulama fikih dengan adanya goresan diganti yaitu pakai tempat sholat semacam sajadah kias dalam sholat kudu malas tidur sholat tiduran. Nah, maka oleh orang ini dibuatkanlah sajadah. Geus teu pakai tongkat, teu pakai spidol, cukup diantarkan sajadah. Lalu banyak sejarah riwayat
mulai haram-haram penuh di kaki Mabina atau kaki Eropa jadi Eropa tapi dipakai kalau itu bid'ah hasanah. Nah kemudian waktu ketika didahulukan itu tempat sholat semacam sajadah dibandingkan dengan goresan. Jadi afdal pakai sajadah dibandingkan dengan hanya duratan makanan sekali dilihat sajadah batur wajib misalnya. Nah kan lebih utama sajadah dibandingkan dengan hanya duratan. Lianna wadar bil wadi bersajadah lebih jelas, lebih dohir di dalamnya dimaksud oleh Kanjeng Nabi. Wadajibul mazkur wal mutamad untukkan yang tersebut tadi antara al mutamad pertama menghadap tembok, yang kedua menggunakan tongkat, yang ketiga sajadah itu adalah kaul mutamad. Wa yusan wa layakana sutratan bil qawani dan disunat dengan menjaga sholat ia perhalangan ulah dihadapkan banget, jangan dihadapan wajahnya, bahkan harus di sebelah kiri atau kanan. Andai kan orang yang berbatas di kiri kanan ulah dihadap. Wa qala sabir satratu liman khalqana, setiap barisan itu menjadi penghalang bagi yang di belakangnya. Nah jadi ini barisan pertama itu jadi penghalang bagi barisan yang kedua. Barisan yang kedua yaitu menjadi penghalang barisan yang ketiga. Nah karena di depan sudah ada penghalang, maka ketika mau pakai tutup itu harusnya kiri kanan, jangan di depannya. Saat